Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau akan mendapatkan sebuah ketenangan yang hakiki di dunia juga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahil malikil alam allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim wa tahannan wa tarahham ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi al-bararatil kiram wa ashabihi masabihi dhalam. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini mengingatkan khususnya kepada diri pribadi, kepada semua jamaah salat Jumat pada umumnya, untuk senantiasa meningkatkan dan memelihara rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sekecil apapun larangan Allah wajib kita jauhi, sekecil apapun perintah Allah wajib kita laksanakan, karena dalam perintah ada manfaat, dalam larangan ada mudarat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam usaha ikhtiar upaya menjaga, memelihara, meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang yang selamat di dunia, di akhirat kelak kita dipandang dengan pandangan kasih sayangnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada diri pribadi khususnya, kepada semua hadirin pada umumnya, sebuah nasihat dari seorang ulama yang bernama Luqmanul Hakim. Dia menasihatkan kepada putranya, ya bunayya, innan nasa thalathatu athlat. Wahai putraku, innan nasa satuhune manungso, sesungguhnya manusia, thalathatu athlat itu terbagi menjadi 3/3. Saya ulangi lagi, terbagi atas 3/3. Thalathatu athlat, thuluthun lillah, wa thuluthun li nafsihi, wa thuluthun lidudi. Dalam diri kita ini, kata Luqmanul Hakim, terbagi menjadi 3/3. Sepertiga yang pertama akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga yang kedua akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan sepertiga yang terakhir, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, semulia apapun kita, ujung-ujungnya akan kembali kepada ulat, akan dimakan oleh seekor ulat. Wa amma lillah
adalah ruh kita, kata Luqmanul Hakim. Bapak hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, roh itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jikalau umat bertanya kepada Muhammad, katakanlah roh itu adalah urusanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak akan kuberi mereka ilmu kecuali hanya sedikit. Artinya tak ada orang yang mampu untuk membicarakan tentang masalah roh. Cuma yang menjadi permasalahan adalah Bapak jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, proses kita dulu dalam rahim sang ibu 40 hari nutfah, sperma dan sel telur. 80 hari adalah alaqah, segumpal darah, dan 120 hari 4 bulan lamanya merupakan sebuah mudghah, segumpal daging. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala meningkat ruh kepada kita, roh yang ditiupkan oleh Allah kepada kita dalam keadaan suci. Maka dari itu, dikala suatu saat kita menghembuskan nafas yang terakhir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kembalikan ruh, pinjam bersih kepada Allah, dipinjami bersih suci dari Allah. Kembalikanlah ruh kita dalam keadaan suci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah gambaran, dikala kita punya baju dipinjam oleh teman, dipinjam oleh saudara, pinjam dalam keadaan bersih, kemudian dikembalikan dalam keadaan kotor, sudah barang tentu itu baju tidak akan langsung masuk ke dalam sebuah almari tempat yang bersih, karena kembali kotor, dimasukkan ke dalam jeding sebuah bak, dicuci, dibaiklin, disabun, baru setelah bersih masih dijemur, kering jemuran masih disetrika, setelah baik baru dimasukkan ke dalam almari. Begitu juga dikala ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita jarang berzikir kepada Allah, tenggorokan kita kering dari salawat, rumah dekat masjid tapi tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah ada di masjid, dia hanya sholat sendirian, wajahnya tidak pernah tersentuh dengan air wudhu, yang ada keluar dari mulutnya adalah cacian-cacian dan cacian kepada orang lain. Maka orang yang semacam ini kembali ruhnya kepada Allah dalam keadaan kotor. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dikala ruh kita kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, sudah barang tentu tidak akan langsung dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dicuci, masih disetrika, ada di neraka. Baru setelah bersih, setelah disetrika, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Roh yang baik kembali kepada Allah akan masuk dalam surga, dan roh yang kembali jelek tidak akan dimasukkan ke dalam surga, tapi masih transit, masih dicuci dulu ada di neraka. Maka dari itu Bapak hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum roh kita dicuci oleh Allah ada di neraka, sebelum roh kita dibersihkan oleh Allah, kesempatan yang berbahagia ini, mari bersihkan roh kita, cuci roh kita, sikat roh kita dengan meningkatkan rasa takwa kepada Allah, melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Yang kedua, kata Luqmanul Hakim, wa amma li nafsihi fa'amaluhu, yang akan kembali kepada diri pribadi adalah amal. Sekali lagi amal, amal, amal dan amal. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. In kana amaluhu khairan fa jazaa'u khairun wa in kana amaluhu syarran fa jazaa'u syarrun.
Dikala amal baik, maka dibalas baik oleh Allah. Dikala amal jelek, juga akan dibalas jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala kita menanam pohon jagung, akan berbuah jagung. Dikala kita menanam pohon padi, akan berbuah padi. Dikala kita menanam pohon bunga mawar, maka akan tumbuh bunga mawar. Dan dikala kita menanam bunga matahari, jangan bermimpi akan tumbuh bunga mawar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang perlu kita angkat ke permukaan. Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, diterangnya oleh sekelompok kaum, "Ya Syekh, mohon petunjuk Syekh." Apa? "Saya ini bingung, hati resah, pikiran tidak tenang. Mohon petunjuk, bagaimana sekiranya hidup tenang, pikiran ayem, hidup damai?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Dikala hidupmu ingin bahagia, tenang, damai, happy, senang," Syekh Abdul Qadir menjawab, "Berbanyaklah berbincang-bincang dengan Allah, sedikitkan berbincang-bincang dengan makhluk." Berbanyaklah berbincang-bincang dengan Allah, sedikitkan berbincang-bincang dengan makhluk. Walaupun hidupmu pas-pasan, yang akan kau makan besok masih mencari besok. Selama lidahmu banyak berzikir kepada Allah, hatimu selalu bergantung kepada masjid, banyak berbincang-bincang dengan Allah, sedikitkan berbincang-bincang dengan makhluk, maka kau akan mendapatkan sebuah ketenangan yang hakiki di dunia juga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma lidudi fajismuhu, adapun yang akan dimakan kembali kepada ulat, badan kita, jasad kita, segagah apapun itu manusia, berolahraga setiap hari, ikut fitness setiap hari, ujung-ujungnya akan menjadi santapan cacing tanah belaka. Cuma jarang kita sadari di saat kita bercermin, duduk di hadapan cermin mengatakan, "Ini pipiku yang indah," akan disantap oleh cacing tanah belaka. "Ini bodiku yang sehat," akan menjadi santapan cacing tanah belaka. Itu jarang kita sadari. Banyak mereka merasa bangga karena merasa yang paling cantik, yang paling tampan, sampai lupa bahwasannya secantik apapun, setampan apapun, dia akan dimakan oleh cacing tanah pada ujung-ujungnya. Cuma ada pengecualian, Bapak. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam alam barzakh, walaupun bertahun-tahun usianya ada di alam barzakh, ada di alam kubur, jangankan jasadnya yang akan dimakan oleh ulat, kain kafannya pun utuh tidak akan dimakan oleh ulat. Siapa di antara mereka? Al-Anbiya wal Mursalin, para nabi dan para rasul. Wasyuhada, orang yang mati membela agama Allah. Kalau di zaman Rasulullah berperang melawan orang-orang kafir. Kalau di zaman sekarang tak ada lain adalah memerangi hawa nafsu. Sesibuk apapun, dikala azan dikumandangkan, tinggalkan itu urusan dunia, temui Allah,
rukuk sujud menghadap Allah. Itu jihad, itu perang, bukan bom bunuh diri yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang radikal, yang menganggap dirinya yang paling benar, orang lain dianggap salah. Bukan itu, wahai saudaraku. Di zaman sekarang adalah jihadun nafs, perang memerangi hawa nafsu. Yang kaya jangan lupa zakat, yang mampu santuni anak yatim, yang mampu bantu orang-orang miskin. Itu adalah jihad. Orang yang mati membela agama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dimakan oleh ular. Jangankan jasadnya, kain kafannya, ulse terus yang jawi, udah bakal dipangan oleh ular. Siapa lagi? Al-awliya, wali-wali Allah. Makanya di zaman sekarang, di dunia yang serba medsos, banyak orang yang mencaci habaib, mencaci ulama, mencaci orang-orang soleh. Yang dicaci adalah kekasih Allah, yang dicaci adalah orang yang melaksanakan rukuk dan sujud di waktu keheningan malam. Sedangkan yang mencaci rawatibnya saja sudah tidak istiqomah. Berhenti mencaci. Jika tidak bisa memuji, jangan mencaci. Apalagi yang dicaci adalah Zurriyatul Rasul, apalagi yang dicaci adalah masyayikh, para ulama, warasatul anbiya. Kepada orang yang tak sholat pun kita dilarang untuk mencaci. Doakan dia, doakan dia. Dia juga ada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi yang tidak akan dimakan oleh ulat adalah waqari'ul Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Di dadanya ada 30 juz, dalam benak dan pikirannya ada Al-Quran, bibirnya basah karena bacaan Al-Quran, tenggorokannya tidak pernah kering dari Al-Quran. Dia tidak akan dimakan oleh ulat. Dan yang terakhir di antaranya adalah wal mu'adzin, orang yang senantiasa mengumandangkan azan. Al-azan artinya pemberitahuan, al-azan lis-shalah, pemberitahuan untuk melaksanakan sholat, bersujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan badan kita yang gagah, badan kita yang sehat ini tidak menjadi santapan cacing tanah ada di alam kubur, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah singkat, mudah-mudahan manfaat. Saya yang menyampaikan tidak hanya tidak hanya pandai untuk berretorika bicara, tapi mudah-mudahan lebih pintar untuk mengamalkan. Jenengan yang hadir pada siang hari ini tidak hanya senang untuk mendengarkan, tapi lebih senang untuk mengamalkan, sehingga menjadi siraman yang barokah, keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat.